ditanya, sesudah diperlihatkan nikmat Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang di jalanmu, saya sampai mati syahid. Iya, tidak perlu diragukan lagi kemampuan dakwah Sang Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar. Di luar aktivitas sehari-hari memberikan ceramah, siapa sangka pria yang akrab disapa A.A. Gim ini juga memendam hobi berkuda dan olahraga memanah. Selain sebagai tokoh agama, pria kelahiran Bandung 55 tahun silam ini juga merupakan seorang pengusaha. A.A. Gim sempat menempuh pendidikan administrasi perusahaan di Universitas Pajajaran sebelum menempuh jurusan teknik di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Karir usahanya dirintis di Bandung dengan mendirikan manajemen Kalbu Corporation. Kini beliau merupakan ketua pembina Yayasan Darut Tauhid. Belakangan, nama A.A. Gim santer diberitakan masuk dalam bursa Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang. Pilkada Jabarnya sendiri sih setuju ya, A.A. Gim dicalonkan mungkin ya. Setuju sih, pada dasarnya setuju sih. Kalau sosok A.A. Gim ya, kalau di mata ini mah bagus sih. Gimana soalnya sosialisasinya, agamanya gitu. Tapi mungkin dari segi politiknya kan yang saya pernah lihat tuh belum pernah gitu terjun ke politik beliau itu, hanya di ceramah atau berdakwah di TV-TV gitu. Kalau untuk ke politik saya belum pernah lihat sih sebetulnya gitu. Meski belum menyatakan sikap secara pasti, namun nama A.A. Gim sudah terlanjur memberikan warna dalam prosesi ritual demokrasi 5 tahunan di Jawa Barat. Ini sambil ngobrol kita bisa ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian silakan duduk, Pak. Oke, sip. Ibu bapak yang baik, saya mohon maaf penampilannya seperti ini karena sedang kedatangan tamu yang mau menyelidiki. Mudah-mudahan apa yang disaksikan saat ini manfaatnya tidak hanya bagi pemirsa, tapi juga bagi ibu bapak yang hadir di sini. Maaf terbelakang ya Bu, terbelakangi. Jadi ini adalah saat kalau dulu kan posma atau os, kalau kita tidak mengenal itu, kita pengenalan lingkungan. ADN ini dibuat sebuah kegiatan yang menyenangkan, outbound, yang prinsipnya dilatih karakter baku. Kan karakter itu ada baik, ada karakter jelek, ada karakter kuat, ada karakter lemah. Ada yang namanya balem, baik tapi lemah. Dia memang baik tapi tidak disiplin, tidak berani menghadapi resiko, tidak tangguh menghadapi kesulitan, namanya balem. Ada juga jelem, itu jelek dan lemah. Ini apes dia mau nyolong kesiangan, mau nyontek, ketinggalan contekannya, maling ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia ketangkep, ya namanya jelem, jelek dan apa Bu? Lemah. Ada juga jeku, jelek dan kuat. Nah ini yang bahaya, koruptor tuh jelek dan kuat. Dia maling, dia tidak jujur, dia sombong, dia tidak tulus, tapi dia berani ngambil resiko. Dan dia disiplin untuk mencapai tujuan buruknya. Dan tangguh, nggak tahu malu. Tangguh gitu ya? Iya. Tangguh. Nah yang kita bangun di sini namanya karakter baku. Apa adik-adik karakter baku? Baik dan kuat. Ulangi. Baik dan kuat. Kurang keras. Baik dan kuat. Ya cukup. Baik dan kuat. Karakter baiknya ada 3 yang dilatih itu. 1, ikhlas. Karena orang kalau udah nggak ikhlas, nggak bahagia. Semakin ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dipilih dalam pilkada, itu ya. Pemilihan kepada daerah langsung. Apa Bu, ini bukan kampanye, Ibu nggak tahu urusannya. Pendukung itu masalahnya Pak. Apa Ibu? Ini lagi klarifikasi. Jadi, seperti mana barusan? Makin ingin dipuji, dihargai, dan dipilih itu biasanya jadi kurang ikhlas, tegang hidupnya itu tidak nyaman dan cenderung akhlaknya juga tidak akan maksimal baiknya. Makanya ikhlas,
jujur. Kenapa jujur? Karena semua kebaikan itu awalnya kejujuran. Kalau orang sudah jujur, itu lahir kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi kalau orang udah tidak jujur, kalaupun dia berbuat baik untuk menyembunyikan ketidakjujurannya. Jadi jangan heran ada koruptor, dermawan, itu untuk menutupi kemalingannya. Ya, tukang tipu juga senyum untuk menutupi tipuannya. Makanya dilatih di sini jujur tuh benar-benar. Dan mohon maaf Pak, di sini kalau ketahuan tidak jujur selesai. Ya selesai. Langsung dikeluarkan? Dikeluarkan dan kita carikan sekolah yang lain. Ya karena nggak bisa tidak jujur. Kalau ada tidak jujur selesai siapapun, mau pejabat apapun di sini ketahuan tidak jujur selesai. Ya, jujur itu mutlak. Karir Rasulullah diawali dengan gelar Al-Amin, jujur dan terpercaya. Dan karakter baik yang ketiga adalah tawadu, rendah hati. Karena percepatan orang berubah jadi lebih baik tergantung kerendahan hati. Kalau orang udah sombong, petantang-petenteng, merasa hebat, merasa jago, merasa bisa, nah dia nggak akan tumbuh kemampuannya. Karena orang rendah hati itu akan selalu melihat orang lain tidak lebih rendah dari dirinya, senang untuk memperbaiki diri, dinasehati dia bersyukur. Kalau orang sombong, dia tidak menyukai kebenaran karena dirinya sudah merasa benar. Jadi ikhlas, jujur, tawadu. Karakter kuatnya adalah berani. Kenapa berani? Karena tiap waktu kita harus ngambil resiko, ngambil pilihan. Kayak ibu-ibu, Bu, Pak, mana suaranya? Jangan lihat handphone. Bapak, Ibu, bukan milih saya, salah. Bapak, Ibu menyekolahkan anak di sini kan harus ngambil resiko, benar? Pilihannya bisa di sekolah negeri, di sini inden Pak. Jadi bulan Desember udah tutup ya. Jadi yang daftar, padahal lulusnya belum, di sini udah tutup. Kenapa? Dan itu memilih. Nah setiap saat kita tuh memilih. Sholat jangan, apa berani itu memilih apa yang Allah sukai. Jujur jangan, jujur jangan. Tapi kalau saya jujur, saya dipecat, pilih jujur. Lebih bagus dipecat karena jujur daripada diterima karena bohong. Karena kalau jujur tuh tenang hidupnya. Kalau bohong tuh tidak akan pernah tenang. Jadi koruptor itu sebetulnya tidak pernah tenang hidupnya. Katanya mau tidur di villa juga, Mang, hati-hati ya. Kalau ada tamu kasih tahu saya. Tok tok tok. Siapa tuh Pak? Ada petugas. Petugas apa? P3K. Hah? KPK? Bukan P3K. Jadi ngedengar huruf P dengan kata stres. Nah, karakter kedua disiplin. Karena air lembut menetes, disiplin batu berlubang. Dalam Islam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya baik. Nah, datangnya kekuatan itu dari disiplin. Apa kabar dari mana saja ini? Cum dari Jakarta. Dari Bandung. Kok lebih sedikit? Sung selain Jakarta dan Bandung. Daerah. Ya. Baik. Ada yang mau nanyakan sesuatu? Apa Bu? Minta foto. Di foto. Aduh. Nanti diwakili di fotonya ya oleh Bapak yang ini nih. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana persiapan untuk menuju jabatan? Siapa yang mau jadi Jabar 1? Bapak aja lah ya. Gini, jabatan itu amanah yang luar biasa beratnya dunia dan akhirat. Orang harus mengukur diri, tidak boleh ingin punya jabatan. Itu dalam Islam kan tidak boleh. Dan jabatan itu akan manfaat kalau dikelola oleh ahlinya. Nah saya kan belum tentu ahli, ngurus santri segini aja masih babak belur, gimana ngurus 40 juta ya. Dan Bapak aja lah yang jadi gubernur kan. Ibu apa? Dicoba dulu. Pertanyaannya kenapa Ibu pada ngejongklokin saya begini? Kenapa coba? Jadi terus terang kami sebenarnya dari Jawa Barat juga.
tetangganya Pak Tatang di California. Kebetulan kami lagi mendirikan masjid di Harapan Indah juga, kalau nggak salah sebagai pelindung kami di situ ya. Jadi sebenarnya kami berharap kita memerlukan pemimpin yang visioner, yang bisa membawa Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Tentunya pemimpin yang bisa adil merata untuk pemerataan pembangunan begitu. Waduh. Emang kenapa? Kenapa mau A? Dia Jabar 1. Apa? Udah dekat kan grogi. Kita semuanya mendukung kan, insya Allah. Lagi galau. Kalau misalnya Allah mentakdirkan, kenapa tidak? Itu dia. Betul. Gini ya, yang paling tahu yang terbaik itu adalah Allah. Tugas kita mah sekarang ngedoa we. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Walaupun kalau saya pribadi mah lebih nyaman begini. Membayangin jadi gubernur rapat, upacara.